Sebagai negara maritim, Indonesia merupakan negara yang mayoritas wilayahnya adalah 70% laut dan 30% daratan. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir, gue tuh ternyata nggak punya teman yang profesinya nelayan atau bergerak di bidang maritim. Dulu sahabat gue pernah sih kerja di Kementerian Perikanan, and I think that was the closest thing I ever get to the whole fishery industry di Indonesia. Anyway, di episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Utari Oktavianti, salah satu woman in tech in Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Desa Kampung Baru Balikpapan, sebuah kampung nelayan yang rumah-rumahnya ada di atas laut. She was named as Forbes 30 Under 30 Class 2021 and a founder of Aruna Indonesia, the largest integrated fisheries commerce in Indonesia. Yuk dengerin ceritanya. Oke, hai Mbak Utari, makasih banget ya udah join di Klinomik Radio. Nih, kita pengen banget nih kenal sama kamu. Kamu kan founder dari sebuah startup yang namanya Aruna Indonesia. Dan kepilih juga jadi salah satu orang yang masuk daftar Forbes 30 Under 30. Tell us something about you that we don't know. Halo, thank you banget udah di-invite. Ya sebenarnya sih seneng banget ya, maksudnya karena membuat Aruna itu kan satu hal yang awalnya itu cita-cita pribadi lah. Cita-cita pribadi, terus ketemu sama teman-teman yang punya visi dan misi yang sama. Dan ketika masuk Forbes 30 Under 30 itu seperti kita recognize lah sama orang-orang, maksudnya mereka lihat dan ikutan yakin gitu sama visi dan misi yang mau kita bawa. Jadi senang banget sih rasanya. Dan yang kedua juga bersemangat karena saya punya tim yang sportif banget nih, nakama-nakama Aruna yang ikut membuat semua ini jadi berjalan lancar lah gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat di websitenya, Aruna Indonesia itu adalah the largest integrated fishery commerce in Indonesia. That's like a very long line. Mungkin boleh jelasin gak nih, apa sih, why is it the largest? Kenapa itu integrated? Apa ini maksud integrated? Dan fisheries commerce. Apa itu Aruna basically, Mbak? Ya, jadi Aruna itu simpelnya adalah kita ingin menghubungkan kelompok nelayan dan potensi perikanan Indonesia ini ke market yang lebih luas dan lebih baik dengan bantuan teknologi. Jadi that's why dia namanya commerce ya. Jadi kita menghubungkan nelayan-nelayan, kemudian pengusaha ikan sampai kepada pembeli gitu. Nah, awal mulanya ini kita ngelihat potensi perikanan yang besar banget, dan kita ngelihat dengan potensi perikanan yang sebesar ini, kenapa kehidupan masyarakat pesisirnya nggak sejahtera, kok nggak maju-maju ekonominya, bahkan mengkontribusi 25% kemiskinan menurut data BPS gitu. Ini kan kontradiktif sama kita yang katanya negara maritim, yang nenek moyangnya seorang pelaut gitu. Iya. Jadi akhirnya 70% air ya, 70% laut loh padahal. Iya, padahal dan potensi ikan kita gede banget sampai negara lain masuk ke kita kan buat nyuri ikan gitu loh. Akhirnya memang kita memutuskan ya udah dengan adanya teknologi gimana caranya bisa mengubah industri ini. Waktu itu mulanya pelan-pelan banget sih, kita dari satu kelompok nelayan kita sambungkan kepada satu market di satu negara. Waktu itu awalnya kita coba ke Jepang. Terus habis itu transaksinya berjalan sampai sekarang kita udah punya sekitar 20.000 nelayan di 32 lokasi, dan kita punya beberapa negara pembeli. Salah satunya Amerika, China, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Oke. Tapi mungkin sebelum lanjut ke si Aruna Indonesianya sendiri, kamu dari keluarga nelayan kah atau gimana nih? Oh iya, jadi saya itu asal daerahnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Dulu tuh kalau saya bilang Balikpapan banyak yang nggak tahu. Ada yang salah kira di Sulawesi, ada yang salah kira itu di mana gitu. Padahal itu di Kalimantan tepatnya. Dan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sekarang udah agak dikenal sedikit karena kemarin ada isu-isu calon ibu kota baru. Iya, IKN. Nah, jadi memang di Balikpapan itu, tapi saya nggak tinggal di kotanya. Saya tinggal di daerah pesisirnya bernama Desa Kampung Baru. Kampung lah, sebuah kampung nelayan yang di atas laut gitu. Dan memang di sana paman saya itu adalah salah satu ketua kelompok nelayan yang udah pensiun. Jadi saat itu posisinya udah pensiun karena nggak ada market yang bagus, nggak ada kestabilan harga di sisi perikanan, ditambah orang tua saya itu menjual
peralatan untuk, nelayan dan anak-anak kapal untuk melaut, mulai dari topi buat ngelaut, sendal melaut gitu. Memang adalah peralatan-peralatan khusus seperti itu. Nah, tapi itu pun juga, tidak berjalan dengan baik karena industri perikanan ini nggak bagus gitu, sampai akhirnya orang tua saya bilang, "Pokoknya kamu jangan ya, usaha-usaha perikanan atau kelautan, kamu kuliah aja yang jauh, terus jangan pulang ke Kalimantan lagi," katanya gitu. Mmm. Jadi akhirnya ya udah saya disuruh kuliah, saya kuliah, kenapa saya ketemu sama 2 orang teman yang punya passion yang sama. Mereka yang satu lagi tuh dari desa Indramayu dan Karawang asal daerahnya, cuma tinggal di Bandung. Nah, namanya Indraka. Terus yang satu lagi Farid itu suka banget sama teknologi. Jadi memang kerjanya, banyaklah ngulik-ngulik teknologi terbaru. Kami bertiga bersahabat dan kayak cerita gitu, "Ini daerah aku kayak gini kayak gini." Nah, tapi dari awal itu kita bikin bisnis, dari pertama temenan itu sekitar 2013, 2012 udah bikin bisnis, tapi nggak pernah ketemu yang cocok idenya. Kayak kenapa ya gagal terus, sampai akhirnya di 2015 kita memutuskan, ya udah kalaupun kita punya kemampuan di bidang teknologi, kita coba selesaikan masalah yang paling dekat sama kehidupan pribadi kita sendiri. Dan waktu itu yang paling dekat ya tentang perikanan dan kelautan ini, karena rumah kita kan asalnya dari sana. Jadi saat kita bikin, oh ternyata, kita daftarkan lomba dan berhasil. Dari situ uang menang lomba pertamanya kita jadiin modal buat kita validasi lah soal ide kita. Kita tinggal ke daerah, Ujung Genteng, Pelabuhan Ratu waktu itu, sekitar 1 bulan, 2 bulan tinggal di sana, ketemu sama nelayan untuk memvalidasi apakah teknologi kita benar-benar bisa solving the problem, gitu. Keren banget dan ternyata kalau lihat di cerita sepak terjangnya Aruna, program kalian ini bisa meningkatkan income para nelayan 3 sampai 12 kali lipat ya. Iya, betul. Keren Jadi banget. sebelum bergabung sama Aruna itu rata-rata pendapatan nelayan 1,1 juta. Tapi ini berdasarkan data BPS yang kita dapat ya, karena, kalau cerita sama nelayan kadang ada yang lebih suffer lagi, tapi ada juga yang lebih bagus lagi gitu. Nah Mmm. setelah, itu kita ketemu Aruna kan kita sambungkan mereka ke market yang paling ujung gitu. Dengan begitu mereka jadi, punya kesempatan untuk dapat better pricing lah, harga yang lebih baik gitu. Mmm. Kan kalau di film-film Nat Geo gitu kan suka ada tuh tuna-tuna hunters gitu. Kalau nelayan Mmm. Indonesia nggak kayak gitu ya? Soalnya kalau kayak tuna hunters itu kan sekali dapat ikan tuna tuh bisa puluhan ribu dolar gitu. Itu nggak kayak gitu ya kita? Nah, yang membedakan Indonesia sama negara lain, Indonesia itu kebanyakan nelayannya 90% adalah nelayan kecil. Mmm. Nelayan kecil yang kapalnya tidak lebih besar dari, 10 gross ton, jadi kapalnya kecil-kecil lah. Nah, itu yang Aruna coba solve dan bantu marketnya. Sementara sisanya 10% itu ya adalah perusahaan-perusahaan perikanan yang punya kapal yang besar yang memang menangkap, ikan-ikan yang di tengah, di lautnya itu laut tengah, laut dalam. Seperti tuna salah satunya, gitu. Oke. Nah, aku masih nanya nih sama kamu, what do you think about Seaspiracy? Karena kalau nonton film ini kan film yang kemarin-kemarin sempat viral Iya. kan, dan di film ini kan diceritain nih banyak tentang, eee, permasalahan laut, terus abis itu problematikanya gimana, eksploitasi dan sebagainya, sampai akhirnya kesimpulannya kita disuruh leave the ocean alone gitu. Cuman Mhm. kalau misalnya baca-baca artikel lain, kan agak-agak mixed review ya soal film ini gitu, Pak. Ada yang bilang filmnya nggak akurat, too narrow perspective gitu. Nah, sebagai orang nih yang langsung terjun di industri perikanan, khususnya di Indonesia, gimana sih menurut kamu gitu? Dan apakah isu yang disampaikan di film itu tuh relevan atau enggak nih di Indonesia? Iya, jadi yang pertama, yang perlu saya sampaikan adalah di industri apapun itu pasti ada oknum yang nakalnya. Jadi, Hmm. yang diangkat isis pres ini adalah industri perikanan, tapi sebenarnya di industri manapun pasti ada oknum yang seperti itu. Tapi, kalau kita ambil case study, di Indonesia sendiri, tadi yang seperti saya sampaikan, kita agak sedikit berbeda. Kalau dari data kita banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya ke lautan. Jadi laut itu sebagai sumber mata pencarian dan lain-lain. Dan kebanyakan nelayan kita nelayan kecil. Tapi yang saya tangkap dari film Seaspiracy, jadi semakin meyakinkan kami kalau isu sustainability itu penting banget. Ini tuh aspek vital yang harus dipikirkan di semua industri termasuk perikanan juga. Makanya salah satu adanya Aruna itu sendiri selain membantu kesejahteraan nelayan, kita juga fokus ke isu traceability dan sustainability. Jadi dengan teknologi di Aruna itu orang-orang yang beli, karena kan negara-negara seperti di Amerika itu sangat concern sama isu ini kan.
sustainability, traceability. Mereka bisa tahu nelayan yang menangkap siapa, lokasinya apa, dan alat tangkapnya apa. Apakah ini ramah lingkungan, udah mengikuti aturan dari pemerintah atau belum, yang kayak gitu. Itu sih jadinya dengan adanya film ini makin ke-trigger aja untuk benar-benar concern terhadap isu sustainability itu. Tapi, bahwa laut itu masih bisa kita, berdayakan, budidayakan untuk kemudian menyediakan dan mendukung ketahanan pangan kita itu, masih masih relevan kan ya gitu. It's not just that we leave the ocean alone dan nggak ngapa-ngapain lagi di laut gitu maksudnya. Isu di film itu memang crackingnya menurut saya kurang dalam karena dia langsung jump ke conclusion. Sebetulnya kan kalau di research lebih lanjut per komoditas itu bahkan ada beberapa komoditas yang kalau kita nggak tangkap justru merusak rantai ekosistem yang ada di lautan. Jadi Mmm. memang hal-hal seperti itu tuh harus benar-benar diperhatikan. Komoditas yang ditangkapnya apa, terus habis itu datanya apakah ikan ini udah overfishing atau belum. Jadi sebenarnya kalau dari pendapat saya sih itu terlalu jauh ya konklusi di film tersebut. Justru dengan adanya lautan tugas kita adalah menjaga, sama-sama menjaga gitu. Bukan solusinya langsung ya udah jangan gunakan ekosistem di laut sama sekali. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak sih kalau aku kan hidupnya jauh nih dari laut ya Mhm. dan apa, ikut mancing sama nelayan aja juga belum pernah gitu. Yang disebut sustainable fishing tuh seperti apa sih Utari? Oke, jadi sustainable fishing itu yang pertama adalah nelayan tahu dulu daerah tangkapan mereka udah overfishing atau belum. Jadi khususnya di banyak daerah di Indonesia, di luar Pulau Jawa, di Indonesia Timur, itu masih banyak daerah yang hijau lah, ibaratnya itu masih tidak overfishing. Dan ini kementerian itu sangat rajin mengupdate kok kepada nelayan, biasanya ada sosialisasinya. Nanti jangan tangkap daerah sini, ini lagi ekosistemnya lagi ditumbuhkan lagi gitu. Jadi kalau statusnya itu orange ke merah itu di WPP daerah penangkapan ikan itu biasanya nggak boleh nangkep dulu di situ, pindah ke lokasi lainnya. Jadi itu pertama memastikan bahwa lokasi yang ditangkap itu masih hijau area lah, green area. Dan Yang ini kedua datanya dari Kementerian dari Kelautan Kementerian Kelautan available ya? Oke. available dan biasanya disosialisasikan terus melalui dinas dan melalui penyuluh-penyuluh di daerah-daerah nelayan. Jadi harusnya nelayan cukup aware terhadap itu. Terus yang Oke. kedua menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Nah ini nih dulu kan ada alat tangkap yang seperti nelayan nangkap ikan pakai bom, terus habis itu pakai jaring yang ngerusak terumbu karang. Nah itu ada beberapa yang memang sama pemerintah kita juga kan udah mulai dilarang yang seperti itu, diganti dengan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan. Nah, kalau Aruna sendiri juga kita kayak kerjasama dengan kampus-kampus perikanan seperti IPB gitu, itu kita cari alat tangkap yang bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga high teknologi. Jadi memudahkan si nelayan juga gitu. Jadi alat tangkap yang ramah lingkungan. Setelah itu memang mengetahui lokasi penangkapannya itu sendiri dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan dijaga gitu. Maksudnya adalah kalau misalnya dapat ikan udah ditangkap terus dapat baby baby crab misalnya atau baby lobster. Nah, itu dikembalikan lagi karena ada batasan ukuran penerimaan produk. Jadi kalau di kita juga kita ada misalnya ini ukurannya masih bayi, itu harus cepet-cepet dikembalikan sebelum dia mati, dikembalikan ke laut lagi gitu. Dan itu memang butuh effort untuk mengedukasi nelayan soal ini semua. Dulu waktu awal-awal mendirikan Aruna itu susah, tapi lama-lama udah Mmm. mulai ketemu polanya, jadi kita bisa kasih aturan yang cukup strict ke nelayan. Kalau misalnya ukuran tertentu itu nggak boleh ditangkap, harus dikembalikan gitu. Jadi, kalian bekerjanya tuh kayak di satu desa nelayan di satu daerah di Indonesia gitu misalnya, terus kalian kayak memberikan pelatihan ke para nelayan ini untuk pasti kan karena menggunakan teknologi ada aplikasi atau dashboards Ya, tertentu kali ya yang betul. mereka harus, operasikan gitu. Nah itu, apakah seperti itu atau gimana prosesnya ini untuk implement traceability-nya ini? Ya, jadi kalau di Aruna sendiri kita sebutnya itu Aruna Site ya. Jadi titik-titik Aruna itu yang tadi saya bilang tersebar di 32 titik, kebanyakan di desa pesisir. Jadi emang di desa-desa paling ujungnya dekat laut lah. Nah di situ kita tahu kalau nggak semua nelayan itu kan ngerti pakai teknologi ya.
teknologi aplikasi smartphone itu mereka kurang nyaman lah untuk menggunakan itu. Jadi, waktu awal kita sempat bikin aplikasinya tapi kita ubah-ubah, kita modifikasi, jadi sekarang itu ada yang namanya local heroes. Local heroes ini kebanyakan mereka anak-anak pesisir yang, mungkin sama kayak saya ya, yang datang dari daerah laut tapi, punya, pengetahuan soal teknologi. Nah, merekalah yang mengoperate dan mengedukasi nelayan soal teknologi kita, tapi di satu sisi mereka juga punya tanggung jawab untuk, menjaga sustainability yang tadi, aturan-aturan yang sudah kita terapkan untuk menjaga keberlanjutan laut, gitu. Oke, jadi, ibaratnya kalau anak-anak ini bisa main TikTok harusnya bisa lah ya Iya, benar. bantuin. Jadi kita selalu bilang, "Main TikTok nggak nih? Main Facebook nggak?" Kalau mereka main itu udah cukup lah, udah bisa, dan kebanyakan anak-anak nelayan juga sih, masih anak atau keponakannya nelayan, kayak gitu. Oke, that's very interesting. Jadi benar-benar mengajak anak-anak muda untuk juga terlibat ya, Iya, betul. dalam mengembangkan si bisnis, industri perikanan yang, berkelanjutan nih. Nah, Betul betul. eee, nyari titik-titik di pesisirnya ini gimana cara memilih si Aruna Site-nya? Ya, jadi biasanya kita berangkat dari data dulu sih. Biasanya kita ketemu sama Kementerian Kelautan, terus nanti kan mereka punya datanya nih, misalnya di daerah mana yang potensi ikannya besar. Dan kita biasanya datang dan cross check dulu sih ke sana. Yang kedua, sekarang udah mulai ada beberapa yang nge-submit sih ke Aruna. Jadi misalnya mereka ngontak ke timnya Aruna, terus mereka bilang, "Ini daerah saya nih ada banyak potensi ikan ini." Nah, nanti tim kita itu ada yang memang bertugas untuk, melakukan perluasan wilayah lah. Nah, itu Oke, yang biasanya survei datang ya gitu-gitu. survei dan langsung visit ke sana. Nanti ketika memang semua sesuai standarnya udah dibentuk, barulah kita, plotting tim juga untuk di sana untuk, membentuk komunitas sama nelayannya. Oke. Nah, dulu tuh kalau dari Aruna pasti kan kalian kayak membantu memasarkan si produk-produk tangkapan nelayan ini kan ya, Mhm, Utari, dan makanya harganya mereka juga bisa langsung 3 sampai 12 kali lipat gitu mhm, karena you basically cut the supply chain dan langsung mempertemukan nelayan sama market gitu. ya. Dulu dulu tuh kalau nggak ada kalian mereka jualannya gimana ya? Apakah ke pasar lokal aja kah atau gimana? Ya, jadi dulu sebelum ada kita, nelayan itu, memang ada sih beberapa di daerah yang bantu pasarin produk mereka juga seperti, pengepul atau tengkulak-tengkulak sana. Ya, tengkulak ya. Tapi, permasalahannya kadang si tengkulak ini pun akses marketnya terbatas, sehingga mereka jual juga ke tengkulak yang versi lebih jauh lagi, misalnya dari desa dia jual ke tengkulak kota. Nah, ini si tengkulak kota juga nggak punya akses ke market ujung, jadi dia jual lagi misalnya ke tengkulak yang versi provinsi itu ada. Jadi misalnya dia ngumpulin satu provinsi gitu. Nanti yang satu provinsi ini pun nggak tahu harus jual ke mana kadang. Jadi jualnya ke yang versi di Jakartanya. Nah, justru yang di Jakarta ini punya akses market ke akhir, ke pembeli akhir gitu. Jadi memang rantai supply chain-nya sih yang cukup panjang dulunya gitu. Oke, makanya cuannya jadi terbatas ya, Iya, sedangkan ini sekarang cuannya jadi gede nih, betul. langsung. Nah, ini tahun 2021 kan Aruna udah berumur 5 tahun kan ya, Mhm. Utari. So, kalau kamu bisa milih nih 3 momen yang paling memorable banget nih selama kamu ngejalanin, startup Aruna ini, ups or down, apapun, apa nih kira-kira momennya? Oke, kalau momennya yang pertama pasti waktu mendirikannya ya. Jadi waktu mendirikannya, habis itu struggling kita gimana caranya untuk bisa, meyakinkan orang-orang karena waktu itu kan kita baru lulus kuliah, belum lulus malah. Jadi sementara kalau kebanyakan entrepreneur yang memulai usahanya itu minimal punya pengalaman kerja biasanya. Jadi meyakinkan banyak orang tentang kita yang nggak punya apa-apa ini tuh sulit banget gitu. Itu yang pertama strugglingnya di situ. Yang kedua sebetulnya adalah waktu, kita, udah, eee, mmm, berhasillah ibaratnya, berhasil melakukan transaksi pertama. Jadi transaksi pertama itu kan, satu keberhasilan ya, berhasil punya nelayan, terus kita sambungkan ke market dan itu goal gitu transaksinya. Punya revenue pertama kali lah, itu juga satu hal yang, sangat memorable lah buat kita. Nah yang terakhir sih sebetulnya, masih sampai, sekarang itu ketika kita kayak sadar kita itu growing, apalagi kemarin kan ke 5 tahun ya, itu kerasa dari yang bertiga, terus sekarang timnya udah hampir 200 orang. Jadi kayak, oh ini kita terus bertumbuh gitu dan apalagi kalau misalnya tuh nelayan-nelayan kadang ada yang udah mulai ngerti pakai
Instagram mereka nge-DM ke saya gitu, terus bilang, "Mbak, makasih banyak," terus ngasih harapannya seperti apa gitu. Itu hal-hal yang paling memorable sih. Iya, sampai akhirnya udah jadi speakers di UN loh ya. Oh iya, iya iya, kemarin baru-baru aja nih ada. Sayang banget corona, karena kalau misalnya nggak corona harusnya bisa ke sana. Iya. Nah ini, apa namanya, kemarin kan juga Aruna Indonesia sempat ikutan jadi startup yang terpilih ke program inkubatornya Google for Startups kan Mhm. ya. Nah ini, apa nih pengalaman yang bisa kamu ceritain ketika ikut program ini nih? Iya, jadi kalau misalnya tadi saya share tentang Aruna kan mungkin bisa dilihat ya kayak kita itu berdiri di 2 kaki. Kaki Mmm, pertama kita di perikanan, di sektor yang, operasional banget lah, jadi ngurusin nelayan, lapangan, sustainability, traceability, dampak gitu. Nah, satu lagi tuh sebenarnya kita berdiri di sisi teknologi, yang selama ini kalau ngomongin teknologi itu, kita ngelihat role modelnya siapa nih kalau teknologi, dan Google itu salah satunya gitu. Salah satu role model yang kita bisa belajar banyak soal teknologinya. Jadi, kemarin bisa dapat kesempatan untuk sampai sekarang sih ini programnya masih berjalan, itu kita lebih banyak belajar soal ngomongin teknologinya, gimana caranya hal-hal teknis yang kita temui di lapangan itu solving dengan teknologi, yang ada gitu. Dan itu, Google nyediain mentor-mentor yang luar biasa juga gitu untuk kita bisa, memilih teknologi yang paling tepat. Karena kan kadang kalau ngomongin teknologi, orang-orang yang ngerti teknologi tuh pengennya bikin yang keren-keren. Tapi kadang karena terlalu keren, nggak applicable untuk misalnya industri yang sangat di rural area ini kan, yang industri yang nelayan ini gitu. Jadi lebih ke situ sih. keren keren. Nah, ini, kalau misalnya teman-teman mau ngedukung nih kelestarian laut, kalau misalnya tadi kan udah disebutin nih salah satu caranya misalnya mereka bisa jadi local heroes-nya untuk, Mhm. tim Aruna gitu. Tapi kalau, teman-teman lain gitu misalnya yang nggak punya akses ke masyarakat pesisir atau desa nelayan, kira-kira tuh apa sih langkah konkret yang bisa kita lakukan gitu? Misalnya sesimpel kita milih ikan gitu, gimana sih cara milih ikan yang benar gitu Iya, misalnya? oke. Jadi yang pertama, yang paling konkret yang bisa dilakukan dan udah klasik disebutkan dimanapun walaupun dikritisi di film Seaspiracy juga, itu adalah ya jangan, kurangi penggunaan plastik lah. Kurangi penggunaan plastik, habis itu kurangi membuang sampah di laut. Karena saya sebagai anak laut dulu waktu kecil taunya buang sampah tuh di laut loh. Jadi edukasi kayak gitu, penting banget. Kadang kalau misalnya ke pantai kayak gitu kan, ketemu sama anak-anak kecil di pesisir mungkin bisa diedukasi soal itu juga. Yang kedua barulah soal masalah mengkonsumsi ikan. Mengkonsumsi ikan itu pada dasarnya penting banget kalau misalnya bisa tahu ikan yang kita konsumsi itu ditangkapnya ramah lingkungan atau enggak, tapi kan sekarang aksesnya masih sangat, terbatas ya, biar bisa tahu itu. Tapi mungkin kalau misalnya beli ikan, kalau bisa langsung ke nelayannya, kalau lagi main ke pantai gitu, ngobrol sama nelayannya, beli ke mereka tuh mereka senang banget loh. Mereka sering sering cerita kalau ada wisatawan datang-datang ke desa pesisir, terus orang-orang beli langsung ke mereka, mereka happy, apalagi kalau bisa diajak ngobrol. Cuma kalau misalnya kayak di daerah-daerah di, Jakarta, di kota besar, mungkin Aruna bisa jadi salah satu opsi, tapi bisa juga datang ke biasanya kalau ke supermarket atau ke pasar mungkin bisa ngobrol juga, mereka dapat ikannya dari mana. Untuk make sure aja, untuk tahu ini kira-kira belinya seperti apa. Yang kedua, ikan yang rusak itu, kalau badannya ada rusak-rusak bisa jadi itu, ditangkap dengan alat yang kurang ramah lingkungan, apalagi kalau badannya ada yang pecah ya. Nah itu bisa jadi ditangkapnya pakai bom. Jadi, kalau bisa cari yang badan ikannya masih terlihat bagus dan utuh, kayak gitu sih. Kita kan selalu percaya yang namanya there's always room for improvement kan. Mhm. Nah, ke depannya apa nih kira-kira inisiatif Cuan Lestari yang Aruna Indonesia tuh pengen kembangin gitu ke depannya? Ya. Jadi yang paling dekat yang kita pengen kembangin selain yang biasa maksudnya bisnis as usual yang udah kita punya, itu adalah inovasi-inovasi yang bikin, Aruna bisa lebih, sustainable lagi. Jadi kita ngelihat, banyak peluang untuk kita bisa improve dari sisi, operasional bisnis yang kita punya, yang kalau misalnya kita improve itu bisa bikin, sustainability kita meningkat. Seperti tadi alat tangkap yang ramah lingkungan, kita akan cari bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga, punya, pendekatan teknologi. Jadi bisa memudahkan nelayannya sendiri.
Terus juga kita bakal cari misalnya pengolahan-pengolahan limbah atau sampah yang ada di laut gitu. Jadi bisa memberikan tadi kelestarian lingkungannya lebih jauh lagi sih. Having conversations with people like Utari and all other speakers yang pernah gue wawancara di Klinomik Radio, benar-benar meyakinkan gue kalau anak-anak muda di Indonesia itu keren-keren banget guys. Mereka bisa menemukan peluang cuan sambil memberikan dampak real terhadap kehidupan nelayan di Indonesia, plus ngebantu mengusahakan agar laut tetap lestari. Cuan lestari banget kan? Yuk, tungguin episode seru berikutnya di minggu depan. Jangan lupa share, subscribe podcast ini. Dan kalau kamu punya teman atau kamu sendiri punya inisiatif keren dan pengen ikutan ngobrol-ngobrol di podcast ini, DM langsung ke Instagramnya Klinomik ya.